pertanyaan-pertanyaan orang Kristen, kok nabimu didoakan, minta diselamatkan gitu. Enggak. Justru orang Kristen yang mendoakan Yesus supaya diselamatkan. Ini nih dalilnya katanya. Itu di cerita yang tadi. Hosana, Hosana, Hosana gitu. Padahal pengertiannya di situ adalah Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkanlah kami gitu. Pengertiannya, tapi dia membelokkan gitu pengertiannya gitu. Biasa nandar. Kalau nggak gitu dia bukan nandar namanya. Iya, kalau nggak kayak gitu nggak dapat duit. Gitu. Nandar masa dia melihat bukti-bukti rabi-rabi itu kawin gitu. Terus dia gini, berarti Yesus itu kawin karena guru-guru di Israel tuh kawin. Nggak ada datanya, nggak ada apa. Kan logikanya loncat gitu kan. Aduh, gemes gue liatnya. Logika yang loncat itu kan ngeri gitu. Orang artinya bisa bebas menyimpulkan apa saja. Kalau di pengadilan itu udah nggak dipakai jadi saksi ahli itu kalau gitu. Nggak akan pernah. Karena saksi ahli itu harus benar-benar dia logikanya runut. Ini logikanya A, B, C gitu. Nggak bisa loncat kayak gitu. Masa gara-gara dia punya data rabi-rabi itu kawin, kemudian dia menyimpulkan Yesus itu kawin katanya. Dia menyimpulkan itu yang mengurapi Yesus itu istrinya. Aduh ampun. Di situ padahal tulisannya Maria Magdalena tuh mengurapi di depan banyak orang. Terus dia ngomong gini, Yesus dicium, gitu coba. Ngeri. Kacau. Otaknya nggak tahu gimana ya. Saya nggak ngerti bisa ada orang yang seperti itu, sampai sekarang bingung kayak. Nah ini bang, pikirannya kan urusan selangkang terus. Jadi itulah pikirannya terus bang, mencari hubungan ada sedikit-sedikit terkait masalah yang selangkangan. Itu tercipta itu jadinya. Kalau harus nandar ya, bukan umum ya, nandarnya maksudnya. Iya, logikanya loncat. Terus ada yang gini, Yesus berbicara, dari mana kita tahu dia itu adalah nabi-nabi atau orang-orang yang percaya, yang kata Yesus, lihatlah dari buah-buahnya gitu. Itu kan merujuk kepada kasih, sukacita. Nah, nabi-nabi palsu itu katanya dilihat dari buah-buahnya. Terus ada yang menyimpulkan, berarti yang nabi-nabi palsu itu Rasul Paulus katanya. Dari ayat Yesus bercerita tentang nabi-nabi palsu itu harus lihat dari buah-buahnya. Terus dia ngomong itu merujuk kepada Rasul Paulus. Masa satu kitab itu kita, gue bingung gitu, otaknya gimana ya, ngeri gitu, loncat-loncat. Memang itu bang, tujuannya kan hanya menghujat bang, nggak ada yang lain, edukasinya nggak ada, hanya untuk tujuan menghujat. Tapi kalau misalnya kita bilang, kamu tuh kok bodoh sih gitu, gak nerima kan? Logika loncat misalnya, padahal kalau misalnya kita belajar persamaan X plus 2 sama dengan 3, berapakah X gitu kan, itu runut pemikirannya. Gak bisa tiba-tiba loncat. Aku gak ngerti bisa gitu. Tapi dia mengklaim dia akademis, dia kemudian dia ambil ini data-data literasi, itu literasi yang tidak diakui jurnal-jurnal gitu kan. Jurnal itu kan harus ada pengakuan sah gitu kan. Ada data di YouTube, entah siapa yang ngeluarin, entah itu hoax, entah apa, itu dia pakai gitu. Aduh ampun, Tuhan Yesus. Ya tapi ya, memang itulah dia bang, dia membangun ilmunya dari hoax, makanya susah ketemunya bang. Itu nggak ada kebenarannya, nggak ada.
dia di TikTok dia kan saya sering nonton ini udah ngawur semua ini, pikir mana datanya, ngomong sembarangan. Aduh, saya pikir kelihatan. Itulah kalau hasil produk-produk hoax terakhir begitu. Jadi saya kalau memikirkan ada lucu gitu, aduh ada ya orang kayak gini ya gitu, terus berani lagi, pede lagi dia, luar biasa, luar biasa. Jadi merendahkan manusia yang disebut berakal dan cerdas gitu, justru tidak terlihat kecerdasannya, malah kelihatan kebodohan gitu. Tapi kalau disebut bodoh ngamuk loh. Ya iyalah. Namanya orang bebal. Iya. Ya tapi kita tadi bersyukur dengan kesempatan ini kita punya hak untuk mengklarifikasi tentang apa yang dikatakan ini tuh begini. Jadi kebenaran itu bisa terkuak tinggi-tinggi, itu saya percaya, itu keyakinan saya. Roh Kuduslah berkuasa yang memberikan pengertian kepada setiap orang gitu. Iya. Jadi Bang, kalau saya Bang dibilang orang bodoh Bang, saya koreksi diri nih, kenapa saya dibilang bodoh ya? Wah, perlu belajar lagi nih kan gitu. Kalau mereka enggak, langsung panasnya keluar tanduknya. Kalau kita bilang bodoh, kalau kita kan sadar, oh di mana kesalahanku tadi ya, di mana salahnya, makanya aku dicap bodoh kan gitu Bang. Itu maksudku tadi, harusnya kita dewasa menanggapi kan, jangan langsung bawa apa tanduk keluar. Kan gitu ya. Bang. Saya juga dari TikTok ini makin lihat referensi lagi, ayat-ayatnya saya renungkan lagi gitu. Cuman ini memang di kekristenan juga sih terjadi ya, kayak misalnya beda pendapat gitu mengenai berbagai prinsip gitu. Kalau saya menganutnya begini, kalau ada firman Tuhan yang kita lihat itu bertentangan, itu yang salah tuh bukan firman Tuhannya, yang salah tuh adalah otak kita yang belum bisa mampu gitu. Jadi Pemahaman yang salah, pemahaman. iya, jadi terus kita akhirnya menyudutkan orang lain gitu. Ya maksud saya bukan berarti dalam maksudnya menyudutkan itu akhirnya menjudge orang gitu. Kalau saya justru saya berpikir kalau misalnya saya nggak ngerti gitu, ini kok teks ini sepertinya kenapa Bapak aku disebut utusan ya, kenapa Bapak dan aku satu, kok kayaknya bertentangan. Kalau saya tidak ngerti, saya gini, saya tahu bahwa otak saya yang belum nyampe gitu. Jadi saya harus belajar lagi, bukan teksnya yang dikoreksi gitu. Pemahaman kita yang dikoreksi. Iya, ini kadang-kadang menyalahkan misalnya bapak-bapak gereja gitu ya, yang mereka kan udah sampai mati martir mempertahankan keimanannya gitu. Ya kalaupun ada yang menurut kita beda selisih paham kan nggak perlu misalnya sampai mengatakan misalnya bapak gereja itu sampai disalah-salahkan, padahal itu kan udah ada kredo yang aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Dia merasa bisa mengkoreksi bapak-bapak gereja gitu, padahal kan kebenaran itu kan bapak-bapak gereja itu urutannya tuh adalah Yohanes punya murid lagi gitu. Mereka tuh masih bersambung gitu. Jadi kalau kita orang-orang sekarang pengetahuannya belum komplit gitu, terus berani bahkan kasar ya kadang-kadang misalnya itu ajaran itu katanya mengandung filsafat Yunani, kan itu udah menurut saya tuh ya harusnya kita tuh rendah hati apa ya yang pemahamannya belum baik gitu kan. Nah ini kadang-kadang malah
Kadang saya jadi, waduh, ya itu di kekristenan sendiri juga terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau kita menemukan ketidakpahaman tentang teks, harusnya kita yang rendah hati. Tuhan, tolong saya nggak ngerti ini gimana. Kok saya bisa melihat perbedaan antara teks satu dengan teks yang lain gitu. Ini ngerasa dia benar dan dia ngerasa dia paling benar gitu kan, bahaya tuh, ngeri. Iya, iya bang. Ya ini aja lah bang. Itu hati nurani ku utus ke TikTok bang. Kan pikiran saya nih yang saya utus ini. Jadi arti diutus dan mengutus dia udah itu aja udah beda paham. Beda apa? Beda arti. Iya. Jadi kalau misalnya aku lah misal mengutus orang, itu mengutus. Ini aku mengutus, diutus. Misalnya diutus, ya diutus ke Jakarta untuk mau bicara dengan ini, akan diutus. Ini mengutus, berarti mengutus pikiranku ini aja udah mengutus aku ini bang. Ke dalam TikTok dunia maya, makanya bisa kita ketemu di TikTok ini bang. Kan pikiran saya nih. Manusia aja hampir mengalahkan mau mengalahkan waktu. Contoh naik pesawat, itu kan udah hampir mau menembus waktu ini, memperingkas waktu. Makanya Tuhan itu maha kuasa, berarti nggak ada dibatasi waktu. Kita masih dibatasi waktu, walaupun mempercepat, kan itu. Kalau Allah dibatasi waktu dan ruang, berarti dia bukan Allah menurut saya. Betul bang. Tapi itu dia bisa masuk dalam ruang dan waktu, tapi dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah ini kan kata-katanya mirip. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi dia bisa masuk ke dalam ruang dan waktu gitu. Namanya juga maha kuasa bang. Nah yang lebih ngeri lagi nih, maaf nih seksi Jehovah ya. Dia mengatakan Yesus itu ciptaan gitu. Teksnya nggak ada gitu. Dia menyimpulkan sendiri gitu. Dia lari dari teks gitu. Ngeri saya maksudnya. Bisa begini ya gitu. Mereka subordinasi lagi. Aduh Tuhan, kata saya. Memang zaman sekarang kalau kita nggak back to Bible dengan rendah hati baca gitu. Masa Yesus itu ciptaan? Kalau Yesus ciptaan lah bang kan. Menurut orang saksi Jehovah. Kenapa Tuhan Yesus bilang tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Emang siapa Tuhan Yesus kenapa sampai segitunya ngomong kan gitu seharusnya? Dia nggak mikir orang itu tuh. Kenapa sampai Tuhan Yesus bilang gini ya? Tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa lo Tuhan Yesus? Harusnya gitu nanya kan? Cari kebenarannya kan itu. Ini dia menyimpulkan pakai teori-teori. Aduh Tuhan gitu. Udah gitu debat lagi di room ini, mau masuk ke Kristen dia ngotot lagi. Kata saya dia udah turunin. Gak ini nih. Udah susah itu. Dan sekarang tuh banyak gitu. Ocok-ocok itu kebiasaan. Seharusnya dia kan menelaah semua perkataan Tuhan Yesus. Karena ada yang paling fatal itu kan itu yang dibilang yang paling sempurna. Tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Arti Bapa di situ kan surga kemahaannya di surga sana. Iya. Siapa lu? Seharusnya kan nanya. Iya, siapa lu ya? Harusnya dicari, bukan jadi asumsi. Mereka nggak paham. Sekarang tuh gereja mereka di Jawa Barat gede loh. Terus mereka tuh ke SMA kayak persekutuan antar siswa, ada yang masuk ke situ loh. Ngeri memang, aduh. Kasihan kalau anak-anak muda yang nggak paham, dibawa dulu pelan-pelan, dikasih traktat gitu. Itu harus. Jadi suka bagi-bagi buku bang. Iya. Jadi pernah itu bang, pernah saya kena itu kan. Karena ada di rumah saya tuh gambar salib. Kamu Kristen ya? Iya, saya bilang. Kenapa? Begini Kristen begini. Oh, jangan kau Kristeni lagi. Aku udah Kristen. Bilang pergi kau ke sana. Pergi dia terdiam. Ngapain dicarinya yang udah Kristen kan itu? Pengakuannya itu duluan. Dia bawa dulu ke Kristen. Lama-lama
melenceng. Ya, nanti mereka tuh dibawa dulu ke dunia baru indah. Nanti tuh bagaimana buku-bukunya kan tentang kesehatan, tentang ini. Nanti larinya ke sana gitu. Gerejanya gitu Iya. loh, di Jawa Barat ada. Iya, saya udah lama itu bang, waktu kuliah bang. Diajak pelan-pelan nih caranya. Yang parahnya lagi ya macam apa namanya? Macam memasarkan sesuatu, kasih buku, kasih ini, wis. Ya cocok lah dalam hati kan cocok. Buat apa? Buat jadi kertas sele-sele. Tahu lah mahasiswa. Kurang duit cari untuk buku sele-sele, coret-coretan. Nah ini makanya kita sebagai orang Kristen menurut saya ajaran belajar Alkitab itu memang harus lebih sungguh-sungguh, rendah hati, supaya kita juga harus mengajar ke anak-anak kita, ke anak-anak muda gitu, supaya mereka ngerti. Kan ada yang polos-polos juga kan, ada itulah yang polos-polos, gak ngerti apa-apa. Tapi kalau ditanya mereka tuh, kalau di luar negeri tuh mereka nggak ngomongnya nggak Kristen loh, di mereka tuh saksi Yahova langsung. Kalau di sini mereka agamanya Kristen. Ya karena nggak ada agama saksi Yahova bang di Indonesia bang. Ya masuknya ke Kristen larinya. Pengakuan ya. Kalau imannya kan enggak. Mana ada di KTP bang saksi Yahova. Iya, itu jadi karena memang diakuinya kan Kristen, jadi mereka masuk ke kita ya, ke Kristen gitu. Tapi kalau ditanya mereka ngomongnya nggak Kristen. Kalau ditanya pribadi kamu Kristen, mereka ngomongnya saksi Yahova. Jadi bang, yang banyak-banyak murtad itu bang atau mualaf itu dari mereka bang, banyak kali. Dia kan awalnya tadi ngaku-ngaku Kristen nih, ini KTP ku agama Kristen katanya. Sebenarnya dia saksi Yahova, pindah ke agama saudara kita yang sebelah kan gitu, ngaku-ngaku Kristen. Awalnya memang saksi Yahova. Kasusnya banyak sekarang terlihat itu bang. Iya. Dia pernah membuka satu ayat, Alkitabnya tuh beda. Coba saya bilang Yohanes 3:16 maksudnya apa? Di kitabnya mereka saya lihat itu, kalau kita kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tuh ganti supaya setiap orang yang menunjukkan perbuatan baik masuk surga. Bayangin, bukan percayanya kepada Yesus tapi menunjukkan perbuatan baiknya gitu. Saya bilang kok ayatnya jadi berubah begini. Bisa, kata percaya bisa diterjemahkan ke menunjukkan perbuatan baik. Aduh Tuhan, saya bilang tuh ini ngeri banget ini. Sampul luarnya apa bang? Sampul luarnya apa dibuat tulisannya bang? Alkitab Bible atau Alkitab Saksi Yahova? Aku nggak lihat, cuman saya suruh buka ayatnya gitu kan. Kebetulan udah satu opung gitu. Oh. Kalau bisa itu harusnya LAI itu harus bisa ngadu, itu udah pemalsuan itu bang, pemalsuan ayat-ayat Alkitab Bible itu. Iya ya. Iyalah bang, udah Injil palsu itu bang, kan udah bahaya. LAI harusnya ambil tindakan. Ya itu pengertiannya itu jadi dari lari dari teks gitu. Makanya itu saya bilang teks itu jangan, kalau kita nggak ngerti teks, kitanya yang rendah hati, pikiran kita yang so tahu tuh rendah hati. Aduh Tuhan, apa ya artinya, nanya ke orang yang mengerti apa sih ini begini. Ini enggak kan, mereka tuh kayaknya punya hak sendiri, terus dia menerjemahkan, menerbitkan sendiri gitu. Ngeri lah. Maaf Bapak Ibu, saya potong. Saya harus mau izin undur diri, nanti join lagi ke depan. Oke. Terima kasih bro. Terima kasih Ya, sama-sama Raja semua, Bu. Iya, Lia dan semua teman-teman, Pak Hati Nurani, Pak Yudi, Pak Nonim.
Tuhan memberkati ya. Shalom, shalom. Ya, Kalau Tuhan berkati Pak.